Terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, Kanal Ken. Di cerita horor kali ini, saya akan melanjutkan cerita sebelumnya yang dibagikan dan ditulis oleh Simple Man yang berjudul Bisikan Iblis. Gak usah berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cahor, cerita horor. Ada hal yang menarik. Semenjak berita kehebatan Pak Wanto ini menyebar, banyak keanehan yang membuat warga curiga. Salah satunya adalah tidak ada lagi yang pernah melihat Buruk Biah, Yuni, dan Rina. Padahal kabarnya beliau ada di dalam rumah besar itu yang sekarang dijaga ketat. Hanya anak sulungnya saja yang sering keluar rumah. Itu pun tidak ada warga yang berani mendekat. Semua ini tidak lepas dari kejadian-kejadian mengerikan setiap kali bersinggungan dengan keluarga Pak Wanto. Kabarnya, sesiapa yang membenci keluarga ini selalu mendapat sial. Namun, ada satu cerita yang pernah atau sempat menyebar, di mana ada warga yang tidak sengaja melihat sesuatu ketika melewati rumah Pak Wanto malam hari. Di jendelanya, ia melihat Buruk Biah, rambut panjang tergerai. Di wajahnya ia tampak memelas meminta tolong. Terlepas asli atau tidaknya cerita itu, warga tetap merasa ngeri, seperti ada yang ganjil di rumah sebesar itu. Disinilah baru terbuka satu rahasia kecil. Konon, ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki sembarangan orang. Bahkan, pasien-pasien Pak Wanto dilarang masuk ke sana. Sapi, di usia uzurnya, tidak pernah ia menyaksikan fenomena wungu ireng. Namun, semenjak kejadian itu, berbulan-bulan ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, makhluk itu terus dan terus mendatangi mimpinya. Hari ini, pintunya diketuk oleh seseorang. Dia awalnya ragu, namun ia melihat tatapan mata kosong membuat Sapi akhirnya mempersilahkan masuk anak yang juga lahir dari buah kerja kerasnya dulu. Ono apa ndak? Gak biasa nih awakmu mrene. Ada apa nak? Gak biasanya kamu kesini. Dia masih diam, menimbang maksud kedatangannya. Mbah, kata dia. Ia sudah bertekad membagi ketakutannya pada seseorang yang mungkin tahu langkah apa yang harus ia perbuat atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Ibu jadi gila. Sapi hanya diam, matanya menerawang jauh. Adik-adikmu piye? Adikmu bagaimana? Heran bercampur bingung, seperti Sapi yang tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya. Seharusnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi, mengingat bagaimana si bapak menutup semua akses peristiwa di dalam rumahnya. Rina lumpuh, Mbah. Saat itulah, wajah tua yang lelah itu akhirnya menangis. Lumpuh ya apa maksudmu? Lumpuh bagaimana maksudmu? Saat dia mulai menceritakan semuanya. Dimulai ketika pertama mereka menginjakan kaki di atas tanah itu. Dia tahu di mana rumah itu dibangun, apalagi bukan di atas tanah di mana dia menyaksikan adik-adik bungsunya dulu. Atun malam itu masih teringat suara marah dan penuh kelakar ibunya agar Pak Wanto menyudahi apa yang sudah ia lakukan. Bukan tidak tahu, namun Buruk Biah sangat memahami apa yang sedang Pak Wanto lakukan, termasuk setiap malam kemana Pak Wanto berada, apalagi bila bukan bersekutu. Rupanya, bebauan amis yang awalnya Buruk Biah tidak tahu itu tercium dari aroma mulut Pak Wanto. Perlahan, kejanggalan itu semakin terungkap manakala Buruk Biah sampai harus berpuasa dan sholat malam, yang konon membawanya untuk menyaksikan suaminya, Pak Wanto, tengah mengunyah cempek yang dulu tidak ditemukan arah batangnya. Ternyata terkubur di belakang rumahnya. Tidak hanya itu, di mimpi yang membuat Buruk Biah tidak bisa bersikap tenang itu,
Ia melihat Pawanto selalu membawa anak itu di punggungnya. Pose sedang menggendong anak itu adalah gambaran dari orang yang tengah memelihara iblis dalam hidupnya. Namun, Pawanto memilih bungkam, dan selanjutnya, teror itu mulai membuat Bu Robiah kehilangan akalnya. Saat dia masih ingat bagaimana akhirnya ibunya mulai kehilangan akal sehatnya saat mulai menangis. Sapi hanya mendengarkan, sementara saat dia seolah bingung apakah ia harus melanjutkan ceritanya. Sampai akhirnya kalimat itu terucap. Mari Rina, Yuni sing bakal nampani dosa bapakmu. Baru mari iku awam dok. Setelah Rina, Yuni yang akan menerima dosanya. Baru setelah itu, kamu yang akan menanggungnya. Sa'diyah adalah salah satu gadis primadona kampung ini. Namun tidak ada yang menyangka ia memiliki garis nasib yang sial. Meski begitu, ia tahu Mbah Sapi masih menyembunyikan banyak hal. Namun entah apa yang disembunyikannya. Seperti menyangkut misteri tentang bapaknya. Kulo kudu yuk nopo mbah. Saya harus apa mbah? Ia menatap wanita tua yang tampak salah tingkah. Seperti dugaan Sa'diyah. Ada rahasia yang disembunyikan. Maka Mbah Sapi mengatakannya hari itu juga. 14 dino tekang saiki. Bali nomrene. Aku ono sing ngarep tak keno. 14 hari dari ini, kamu kembali lagi ke sini. Ada sesuatu yang harus kuberikan. Saat dia bersiap pamit, namun Mbah Sapi memanggil lagi. Sek, dok. Sebentar, nak. Mbah Sapi masuk ke dalam kamarnya. Kemudian ia keluar membawa 4 helai bunga Kamboja. Ada firasat aneh ketika dia menerimanya. Gowon, Mbah gak iso tekak ngelayat. Bawa aja. Mbah tidak bisa melayat. Kaget saat dia bertanya apa maksudnya. Namun Mbah Sapi mengantar saat dia keluar lalu menutup pintu gubuknya rapat-rapat. Tersimpan tanda tanya besar dalam benak saat dia ketika ia pulang. Namun 4 helai bunga Kamboja, apalagi bila bukan pertanda kematian. Pertanyaan saat dia terjawab ketika di jalan ia bertemu beberapa orang mengamatinya dengan mimik wajah prihatin. Dan ketika dia sampai di depan rumahnya, ia melihatnya. Bapaknya Pawanto sudah menunggunya dengan mata berapi-api. Tekan di kue. Dari mana kamu? Saat dia tidak menjawabnya, ia fokus melihat apa yang ada di belakang bapaknya. Di sana, ada 2 jasad yang ditutupi selendang. Ketika ia mendekat, adiknya Yuni memberitahunya. Mak, ambek Rina gak ono mbak. Ibu sama Rina meninggal kak. Detik itu, waktu seperti berhenti. Saat dia diam, mematung, lalu berujar dengan nada penuh kebencian. Pengikut iblis laknat. Teriakannya membuat semua hadirin yang melayat diam. Tidak ada suara, hanya tatapan benci. Anehnya, Pawanto bersikap tenang. Ia membiarkan dia pergi berlari menuju kamarnya. 14 hari, bukan waktu yang sebentar. Selama 14 hari itu juga, bapaknya tidak pernah mengizinkan pengajian atau apapun yang berhubungan dengan agama. Hal yang tertentu menjadi perhatian warga kampung. Banyak dari mereka yang mulai curiga dengan ucapan dia. Benarkah iblis itu ada? Sore buta, dia pergi ke rumah Mbah Sapi. Dan ketika Mbah Sapi melihat dia, wajahnya penuh dengan teror. Ayo dok, belenggu dok, cepat. Ayo masuk nak, masuk, cepat. Ia menyuruh dia duduk. Sementara Mbah Sapi masuk ke dalam kamar, ia keluar dengan membawa kain putih. Dirobeknya kain itu, lalu diberikan ke tangan dia. Terjadi keheningan dalam waktu lama, sampai dia bertanya. Opo iki mbah? Apa ini mbah? Rungokno ndok, rungokno. Aku bakal ngasih tahu opo sing terjadi ambek bapakmu kuwi. Dengarkan ya nak. Aku akan memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi pada ayahmu itu. Dia bisa melihat bibir Mbah Sapi gemetar.
Kafan. Iki ngunu kain kafan. Ini itu kain kafan. Jantung dia seperti mau copot. Pantas ia mencium bebauan busuk di kain itu. Kain kafan sinten niki, Mbah? Kain kafan siapa ini, Mbah? Kain kapannya Mbok Sartem. Kain kapannya Mbok Sartem. Mbah bongkar kuburan Mbok Sartem. Sek talando rungokno dilek. Sing garai Mbok Sartem mati iku bapakmu. Yang membuat Mbok Sartem meninggal adalah bapakmu. Hari itu dia seperti disambar petir. Palawija, kata Mbah Sapi. Makhluk ikilah sing gowo balak nang keluargamu. Saiki simpenan kain kapan iki, Nduk. Terus rungokke pesenku. Palawija adalah nama makhluk ini. Bawa kain kapan ini, simpan di dekat kamu, lalu dengarkan pesanku ini. Ojo turun di sore jam 12 yo. Jangan tidur di bawah jam 12 ya. Opo iku palawija, Mbah? Apa itu palawija, Mbah? Mbah Sapi seperti tidak ingin melanjutkan percakapan ini. Ia menenggak kopi hitamnya, lalu mulai bercerita. Ceritane dawa, Nduk, tapi awakmu kudu roh. Palawija iku wedhus jelma manungsa. Biyen ana wong sing nglahirno anak ra normal. Awak menungso tapi ndase wedhus. Dahulu ada orang yang melahirkan anak tidak normal, badan manusia tapi kepala mirip kambing. Ceritone jabang bayi iku dikubur nang kene desa iki. Tapi ra ono sing ero nggon pastine. Nek jare Mbok Sartem bapakmu sing nemu kuburane. Jarene demit, namanya iblis paling pinter mbujuki menungso. Bapakmu keblobok ambek demit siji iki. Wes, saiki mulai ho. Pesenku siji, ojo sampai ilang kain kapan iki. Seperti apa yang dikatakan Mbah Sapi, dia tidak pernah lagi tidur di bawah jam 12. Ia sengaja mengikat kain kapan itu di pergelangan tangannya, seolah-olah itu gelang penjaganya. Dan di malam yang entah keberapa, dia ingat ada satu kamar di dalam rumahnya yang tidak pernah ia masuki. Malam ini, Pak Wanto pergi sedari sore tadi. Di luar tengah hujan lebat. Hanya ada dia dan Yuni serta dua pembantunya. Dengan perasaan bimbang, dia pergi menuju kamar Pak Wanto. Kamar yang tidak pernah boleh dimasuki siapapun. Baru saja ia menutup pintu kamarnya, dia dikejutkan oleh Yuni. Yuni menatapnya dengan tatapan datar. Sebelumnya, dia bertanya kepada Yuni, masih terjaga di jam malam seperti ini. Tiba-tiba, Yuni tertawa cekikikan, berlari meninggalkan dia dengan wajah kebingungan. Tanpa menghiraukan Yuni, dia tetap berjalan menuju kamar Pak Wanto. Tercium aroma wangian yang biasa Pak Wanto gunakan. Sangat familiar, namun memuakkan bagi dia yang sudah lupa bahwa ia punya figur seorang bapak. Ketika dia tepat di depan pintu itu, ia tahu ia tidak sendirian. Pintu yang biasa terkunci rapat malam ini, anehnya, bisa dibuka dengan sangat mudah. Maka, dia melesat masuk, dan hal pertama yang dia lihat adalah temboknya ditutup dengan kain hijau jamrud. Suasana di dalam kamarnya membuat dia merinding. Ada rahasia di dalam sini. Tanpa membuang waktu, dia mengamati setiap detail kamar ini. Banyak topeng anggon, dari barong sampai wurukan. Itu adalah topeng mitos Jawa. Banyak keris terpanjang di atas meja, lengkap dengan kemenyan yang dibakar di atas bak tanah liat kecil. Namun, dia terfokus menatap satu titik. Ada keranjang bayi yang diselimuti oleh sok, kain yang digunakan oleh ibu Jawa. Di atasnya ada payung khusus mayit, dan ketika saat dia mendekatinya, tiba-tiba badannya menjadi berat. Berat sekali, seperti ada yang naik di atas punggungnya.
Sampai di sini saja cerita kali ini. Nantikan part selanjutnya di video berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like jika suka, komen di bawah jika ada unek-unek, dan share bila kalian berkenan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Salam cahor, dan sampai jumpa.